Mulai Mbak. Mbak hutang dengan apa? Rentenir tadi. Ya Pak, ini saya terlilit hutang rentenir dan hutangnya itu kisaran 120 juta Pak. Ya Allah, terus? Jangan nangis dulu Mbak, tenang aja. Awalnya Gampang saya kok. pinjaman online. Iya, awalnya saya pinjaman online. Nah, Terus? pinjaman online itu saya tahu saya ditekan tuh saya bayar sampai saya itu minjem duit rente buat ngebayar si pinjol. Nah, udah kayak gitu orang tua saya nggak tahu, suami saya nggak tahu. Nah, bahkan kemarin pas suami saya lihat handphone itu ketahuan saya yang nagih saya Pak. Pas ketahuan ditanyakan kamu punya utang kemana aja, aku jawab aja kalau di total semuanya 120 juta. Saya harus gimana, sedangkan suami saya udah bilang udah kita pisah aja katanya, terus sampai mau dibunuh gara-gara utang yang 20 juta itu. Saya bingung Pak. Sekarang sama suami masih baikan? Suami udah dengar? Sekarang saya diam Pak gara-gara saya punya hutang udah 3 Bilang. hari. Kalau ada suaminya sekarang, saya ngomong dengan suaminya. Kalau mau boleh ya. Ada nggak suaminya? Nggak ada Pak. Suami saya malah keluar. Makanya itu. Oke. Saya bingung. Orang tua saya bilang begini, orang tua saya. Ya udah, ini hutang mau Bapak selesaikan. Kata orang tua saya minta tolong. Saya pengen ditutup semua hutang saya. Tapi tetap suami saya kemarin malah bilang begini. Emang lebih baik masuk penjara, kamu mati biar nggak punya tunggakan apa-apa. Terus aku bilang gini, kalau misalnya kamu bunuh saya, anak gimana? Aku bilang gitu kan. Anak-anak gimana? Percuma itu nggak bakal menyelesaikan lah. Aku bilang gitu. Mbak Muslim, non Muslim? Harus gimana Pak? Mbak Muslim, non Muslim? Aku Muslim. Oh, bukan Mbak yang kemarin ngomong di Tangerang itu bukan dengan saya? Pernah ngomong dengan saya belum sebelumnya? Belum ya? Pak. Belum ya? Saya belum pernah. Kemarin Tangerang juga ada yang seperti ini. Ngomong kondisinya, cuman kondisinya suaminya belum tahu, belum ngomong. Oke, pertama ya, Mbak tobat dulu sekarang ini. Oke, ya. Tidak perlu membuat alasan apapun, Mbak udah salah. Solusi ini mudah Mbak sebenarnya, kalau Mbak tahu. Mudah banget, asal Mbak mau nekat, mau kuat gitu. Jadikan ini kekuatan Mbak untuk balik lagi. Paham maksudnya? Jadikan ini penghapus dosa Mbak. Mbak udah salah, Mbak sekarang ini dengan suami, Mbak beribadah lebih bagus, sholat lebih bagus, tobat dulu pertama. Jadi bacaan tobat kalau bisa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, bahwa kita ini orang zalim, astagfirullahaladzim, banyakin aja gitu loh. Nah ketika astagfirullah udah banyak, kok ada mainannya? Anak lagi main-main? Iya, ini anak lagi. Iya Pak, lagi mainan. Oke, nggak apa-apa. Jadi Mbak istighfar yang banyak, melakukan sholat tobat nanti malam atau sore ini nggak apa-apa. Sholatnya, sholat tobat, baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali tuh ibadah ininya luar biasa pahalanya itu. Jadi Al-Ikhlas kalau bisa 7 kali sampai 11 kali. Iya. Rakaat kedua Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq sama An-Nas ditutup. 13 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Dan kalau bisa dalam hati zikir terus, istighfar terus. Karena istighfar itu akan membuka rezeki Mbak, membuka berkah ya lo. Tobat kita Mbak, dosanya udah banyak, ya udah gituin aja. Gak apa-apa ngaku sama Allah, ya Allah, aku ini dosaku sudah banyak, ya Allah, ampunilah aku lo. Udah gitu datang ke suami, nanti sosok suami datang lagi minta ampun sama suami, minta maaf. Ingat ya Mbak ya, ini adalah pintu setan iblis yang paling mujarab untuk memisahkan Mbak dengan suami lo. Si pinjol, si rentenir ini, jangan sampai dibuka pintunya, kebuka. Karena iblis itu akan senang ketika kalau orang cuman ngebunuh segala macam masih nggak apa-apa, tapi menceraikan suami istri itu dia dapat pahala, dapat pujian luar biasa dari iblis di dengkotnya gitu.
Mbak harus sadar, ini adalah pintunya iblis untuk memisahkan Mbak dan suami. Paham maksudnya? Iya. Jangan pernah mau Paham, Pak. Terus pertahankan kan usaha rumah saya tangganya. Nggak apa-apa, Mbak minta ampun aja. Insya Allah saya selesaikan semua dulu. Jadi saya tidak akan ngerepotin kamu. Saya akan selesai dengan cara apa? Insya Allah dengan cara apapun. Nanti ke depan Mbak kontak saya aja, WA saya dulu apapun ya. Saya akan bimbing Mbak pelan-pelan. Cuman intinya gitu. Pertama Mbak nggak usah ngelakukan apa dulu. Istighfar dulu yang banyak. Terus ngomong dengan suami, ngomong dengan orang tua, akui dosanya. Dimaki-maki mau dimaki mau diapa terima aja. Nggak usah ngejawab. Ngerti ya? Ampun saya tidak akan ngulangi lagi. Mbak harus janji tidak boleh ngelakukan lagi juga. Paham? Iya Pak nih. Oke. Paham nih Pak nih, dengerin. Apa dengerin apa? Ya kan awalnya kemarin nih, awalnya tuh dari bulan yang lalu saya tuh udah ditutup sama orang tua ya. Pertama 50 juta anak udah dibayarin karena ke itu rentenir pinjem 20, 30 bunganya kan membengkak ya kan. Orang tua yang ituin aku pikir di aplikasi tuh nggak ada lagi, ternyata masih ada orang yang ke rumah yang nagih. Terus udah gitu aku ditanya ya, ketahuannya kemarin sampai aku dipukulin sampai sama siapa? Aku mau dibunuh. Aku bingung. Sama siapa? Mami. Sama siapa? Sama suami. Sama suami aku, Pak. Udah nggak apa-apa, minta maaf aja. Udah mau diapain lagi? Senjata perempuan yang paling jago, yang paling hebat adalah menangis. Kedua berdoa. Udah itu aja. Udah mau gimana ya? Ini solusinya gini ya. Solusi teknisnya. Ini teknis ya Mbak ya. Rentenir udah selesai belum? Udah Pak, udah. Yang kurang dengan siapa sekarang? Dengan pinjol? Cuman ini yang aku kurang tuh iya ke tetangga. Jadi kan aku buat pinjol itu aku minjem ke tetangga. Dengar dulu. Sekali itu, nanti Pak, ditekan pinjol lagi, yang harus dibayarkan ke tetangga dulu, bayarin nanti kalau ada uang rezeki ya. Paham maksudnya? Oke, datang ke tetangga minta ampun, saya udah kelibat rentenir sama pinjol dan ini kemarin ngaku aja untuk tetangga, selesaiin dulu. Saya kalau ada rezeki, saya cicil berapapun gitu. Ada 10.000 cicil 10.000, 20.000 cicil 10.000. Cuma minta ke tetangga jangan dikena buka karena riba ini gitu. Paham? Oke, yang pinjol teknisnya gini. Iya, paham. Mbak cekin dulu berapa pinjol yang kena. Berapa pinjol? Aku yang banyak yang legal, Pak. Gini, ada kali 10 apa berapa ya? Cekin yang legal mana, terimanya berapa duit, udah dibayarkan berapa duit. Oke? Nah, nanti kita timbang, nanti Mbak buatin surat ini. Kalau memang sudah lunas, contoh ya, minjem 1 juta, udah kebayar 1,2, berarti buatin lunas sepihak gitu. Mau dia maki-maki apa, bawa saya penjara nggak apa-apa, biarin aja gitu. Kasus hukum nggak bakal masuk penjara Mbak, karena hutang pinjol itu, hutang itu tidak ada urusan dengan penjara, tidak ada urusan dengan polisi. Paham maksudnya? Jadi Mbak gitu harus nekat, apalagi yang ilegal. Kalau ilegal Mbak lawan aja dulu. Saya hanya mau menyelesaikan ketika saya akan hitungin berapa saya terima, itu yang saya akan bayarkan. Udah selesai itu. Berani gak saya tanya? Halo? Iya Pak. Nah kalau nanti susah datang ke rumah, hadepin aja, nggak usah takut, nggak usah ketakutan. Datang ke rumah, kasih minum, dia ajak ngobrol. Pak, saya Mbak Ricin, saya udah bayar, anggaplah hutang 2 juta, saya udah bayar 2.300.000 terus 1,8. Kalau mau 200.000, oke, saya akan bayar 200.000 kekurangannya. Tapi cicil dulu, nanti Mbak. Dia harus buat pernyataannya dan harus dari ininya. Kalau enggak, saya udah nggak mampu lagi. Ini saya sama suami saya dimaki-maki udah habis-habisan saya. Saya udah kapok main gini lagi gitu. Oke? Halo? Iya, halo Pak. Bisa gitu? Iya. Harus kuat Mbak. Nah, jadi itu. Iya, Pak, totalkan bisa. berapa yang udah diterima, berapa yang udah dibayarkan, Mbak. Kan punya catatan. Minta ke mereka juga. Saya minta catatan kamu juga payment history-nya gitu. Sama outstanding saya berapa gitu. Jadi kalau Mbak selesai bayar-bayar terus, gak bakal selesai sampai kapanpun. Mbak jadi pemerasan gitu. Dan ingat ya, ketika Mbak repras suami marah-marah, Mbak jadi itu pintu gerbang iblis untuk memisahkan Mbak. Jangan sampai cerai Mbak, usahakan. Ada anak kasihan gitu. Ngerti ya? Sama suami sekarang makanya tahajud aja tiap malam. Mbak, tahajud tiap malam. Ngerti maksudnya? Saya aja bisa tahajud tiap malam. Ya Bapak. Jam tahajud 1 jam sebelum subuh Mbak bangun tahajud. Ya Allah, coba sholat tobat. Kalau bisa sholatnya di pinggir ranjangnya suami. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan suami yang baik padaku. Ya Allah, berikan rezeki pada dia. Ya Allah, jadikan dia pelindung diriku. Ya Allah, ampuni segala dosanya. Ya Allah, gitu aja terus.
Ampuni dosaku ya Allah yang kena riba. Nggak apa-apa, kencengin nggak apa-apa biar dia dengar pelan-pelan gitu. Jadikan Mbak, ini perubahan Mbak untuk lebih baik lagi. Iya. Jelas? Aku juga udah pusing, Pak. Iya jelas, Bapak. Aku bingung nih. Aku bilang, aku harus gimana? Apa aku harus dibilang ke orang tua? Apa aku harus pisah? Apa gimana? Jangan pisah. Gara-gara pinjol aja nggak usah pisah. Nggak mudah sekarang ini. Mbak udah punya anak. Allah udah menjodohkan. Ngapain pisah? Gak boleh denger tetangga. Saya gak suka orang-orang pisah. Kalau Mbak ngomong pisah-pisah, saya gak suka dengernya lagi. Jangan pisah dengan suami. Meskipun dia udah salah, Mbak lebih salah. Sekarang minta ampun sama dia. Dia akan nyeselin nanti soal perbuatannya. Setiap malam tahajud aja tiap malam. Saya lakukan gitu. Mbak tahu, saya ini kan pengusaha ya. Ya, pengusaha. Masalah saya banyak. Masalah saya apa? Tahajud. Tenang Mbak, hati tenang ya. Jadi Mbak sholat tahajud dulu, udah gitu sholat tobat, udah gitu sholat hajat, istighfar. Sholat malam, terakhirnya witir. Sampai subuh. Habis subuh nanti tunggu sebentar, nanti sholat duha, udah minta rezeki. Udah gitu Mbak, usaha apa kayak pelan-pelan itu loh. Onlinean kayak jualan online atau apapun gitu loh. Ya. Iya Pak, nih Pak. Iya. Udah jelas? Kayak gini, menurut Bapak gimana ya? Aku kan minta, ya Pak, nih aku mau nanya lagi ke Bapak. Kalau kayak gini menurut Bapak, aku kan minta tolong sama orang tua. Aku bilang, Ma, ini gimana? Aku pengen selesai, pokoknya pengen semua utang aku. Terus orang tua bilang, ya udah, katanya ntar mau ngejual sawah, katanya gitu kan. Gak usah jual sawah, Mbak, gini aja sekarang. Jangan gini loh, jangan minta ke orang tua lagi, Mbak selesai sendiri. Mampu. Mbak sekarang pinjol itu Mbak hadapi depannya. Karena dia meskipun legal, dia gak bisa ngapa-ngapain. Gini aja Mbak, hitungin hutangnya berapa. Pinjamnya berapa? Pinjam ke yang legal-legal itu. Mbak itu dulu deh, buatin rinciannya ke saya dulu. Nanti WA ke saya. Cekin rinciannya berapa duit. Buatin rinciannya. Buatin audit dulu. Rincian yang legal berapa, yang ilegal berapa. Yang udah diterima berapa, yang udah dibayarkan berapa. Oke? Baru nanti ngomong. Jangan jual aset lagi, kasihan orang tua ya. Pak. Ya. Terus ini kalau misalnya yang ke rentenir itu katanya udah selesai ke rentenir. Enggak. Tentunya ini kan semua ditotalkan. Kalau ke tetangga rumah kan masih ada paling 30 juta. Kalau kebanyakan ke pinjol tuh terus ada yang legal tuh datang ke rumah. Nah kan tiap hari tuh udah om kredit, terus aku laku kredit pintar itu tuh ke rumah terus si dia itu tuh nekenin terus. Gak apa-apa, biarin aja, cuekin aja. Nah aku bingungnya yang buat ke rentenir itu gimana? Katanya rentenir udah selesai tadi, udah dibayar 50 juta. Udah belum rentenir? Udah, cuman ini masih ada satu orang Pak, satu orang. Tanya dulu, lagi. rentenir hutangnya berapa duitnya satu orang itu? Berapa duit hutangnya? Rentenir berapa duit? Rentenir kalau yang ini 30. Nah, 30, terus Pak. Udah bayar berapa? Udah nyicil ke mereka berapa totalnya? Totalnya udah cicilin. Udah pernah nyicil belum? Pokoknya udah baru semuanya kalau di total 50 juta. Baru nyicil sekitar 10 jutaan. Bisa 40 lah, 40 juta. Gini loh, Mbak. Mau rentenir juga mudah sistemnya. Mbak totalin yang diterima rentenir berapa duit? Anggaplah 10 juta. Mbak udah bayar berapa duit? Udah bayar 5 juta. Ngomong ke rentenir, saya nggak bisa lagi karena saya udah berantakan semua. Kerjaan saya hanya ngakui hutang 5 juta aja gitu. Ngerti ya? Nanti kalau kelebihannya ketika saya udah ada rezekinya. Saya nggak mau dibungain lagi. Kalau dia nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ke polisi biarin aja. Lawan aja. Mbak harus jadi kuat sekarang ini. Kalau nggak kuat nggak bisa gitu. Ngerti maksudnya? Kalau nggak kuat sampai kapanpun Mbak jadi budaknya rentenir, jadi budaknya pinjol. Pasti Mbak berantakan rumah tangganya. Mbak sengsara anaknya. Mau sengsara nggak anaknya? Nggak mau kan? Mau pisah nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak mau, lawan sekarang ini. Iya. Nanti maksudnya. Bilang ke rentenir, Mbak hitungin dulu. Ke rentenir terima duit berapa duit? Yang udah dicicil ke rentenir berapa duit gitu loh. Jangan pakai hitungan rentenir, hitungan kita aja. Contoh hutang 30 juta atau 10 juta. Karena nggak bayar, nambah lagi dia ngitungin sendiri tambah-tambahannya. Itu urusannya dia. Urusannya kita, Mbak 10 juta, udah bayar berapa duit? 5 juta. Berarti sisa hutang Mbak 5 juta. Buatin surat lunas pias 5 juta. Saya akan cicil 5 jutanya. Kalau setuju oke, saya akan cicil. Kalau nggak usah gitu. Terserah kamu polisiin mau gimana, terserah gitu. Ngerti ya? Ketika dia ngambil barang-barang Mbak, buatin video selfie, laporin polisi sekalian.
Paham maksudnya? Mbak sekarang ini harus jadi superwoman. Jangan jadi jangan ini udah nggak bisa manja, nggak usah nangis lagi. Tegakin mukanya sekarang ini. Pertahankan rumah tangganya. Ingat, ini ibarat ini jihad Mbak dengan anak. Selamatkan anak Mbak daripada kehilangan bapaknya nanti. Paham? Dan jangan ngerepotin orang tua lagi. Hadapi aja satu-satu. Ya, Insya Allah paham, bisa kok Mbak, tenang. Gimana? Iya Bapak. Berarti aku nggak usah itu lagi ke orang tua ya. Nggak usah. Maksudnya aku pengen ditutup. Mbak, hidup hemat aja sekarang ini. Hematin hidupnya, dapat uang ini segini. Cicil aja. 30 juta ya ada 1 juta, ada 100.000. Saya cuma ada 100.000 terima ya udah. Kurangi hutang, jangan saya nggak mau ada bunga lagi. Saya udah susah dibungain lagi gitu loh. Karena apa? Kalau dia ngebungain segala macam-macam itu udah salah Mbak. Karena dia bukan lembaga perbankan, kena undang-undang perbankan nanti dia. Nanti kalau apalagi rentenir gitu, apalagi ilegal. Paham? Iya. Ya? Paham. Ya paham. Udah gitu ya. Paham. Saya doain. Dengan siapa Mbak namanya? Iya Pak, tapi Susi apa? Pak, Susi. Tapi apa? Masih ragu? Susi. Mbak Susi masih ragu? Enggak, aku masih ragu ke suami. Aku bingung kayak gimana. Insya Allah. Suami namanya siapa? Saya doain nanti malam. Siapa namanya? Sumardi ya? Ya, saya doain dah. Bismillah nanti Sumardi ya nanti ya. Iya. Ya, nanti tak doakan. Mudah-mudahan hatinya lunak. Perbanyak istighfar sama sholawat Nabi ya dalam hati. Ketemu suami, cium tangan suami, layani dengan baik, kasih minum kedatang ini udah gitu kalau jarang mijitin. Sekarang pokoknya layani yang terbaik. Dia tolak mau dimaki-maki nggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Paham maksudnya? Karena yang salah ya. Karena Mbak udah salah, ya, udah. Pak, ya. Minta ampun aja sama suami ya. Ya udah. Kalau nanti sesat Mbak ragu, suami Iya. ngomong saya akan ngomong dengan saya terima teleponnya ya. Masih ya. Assalamualaikum.